Halo, ketemu lagi dengan saya Abilung. Di kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana cara membuat wine anggur di rumah secara mudah. Bagaimana caranya? Ayo kita simak. Pertama-tama kita akan siapkan bahannya. Bahan yang utama yaitu anggur. Kebetulan anggur yang kita pakai kali ini itu anggur hasil panen kita sendiri. Setelah anggur, kita juga menggunakan gula pasir ya. Ini anggur 5 kilo, gula 1 kilo. Terus yang selanjutnya ini ada ragi. Kita menggunakan vermipan ya. Terus untuk alat-alat penunjang yang kita gunakan, pertama galon. Galon ini kita gunakan untuk wadah ya, wadah nanti ketika anggur sudah kita proses kita masukkan ke sini. Terus ini apa? Corong, sapu tangan. Terus ini kain. Kain ini kita gunakan untuk menyaring sisa menyaring kulitnya nanti untuk menghasilkan cairan yang jernih. Terus ini selang, dan terakhir kita menggunakan airlock. Airlock ini nanti kita fungsikan untuk mengatur pasokan udara yang keluar dari proses fermentasi. Oke, nggak usah lama-lama. Cara yang pertama, kita cuci dulu anggur. Si anggur ini kita cuci dulu sampai bersih. Setelah anggur kita cuci, nanti kita akan remas. Kita hancurkan anggur ini pakai tangan ya, nanti kita remas-remas. Kalau di luar negeri malah yang secara tradisional itu menggunakan kaki, dia diinjak-injak untuk menghancurkan. Saya tidak menyarankan untuk pakai blender, karena ketika kita pakai blender, ketika anggur ini ada biji, nanti di biji itu mengakibatkan rasa kurang nyaman ketika anggur selesai proses. Setelah itu nanti kita akan fermentasi. Fermentasi kita bagi ke 2 tahap ya. Fermentasi awal
tahap pertama 1 sampai seminggu, baru nanti kita berlanjut ke tahap fermentasi tahap kedua antara 1 sampai 2 bulan. Fermentasi yang pertama, anggur ini nanti kita akan campur dengan ragi dan ini apa namanya, gula. Nah, prosesnya kayak gini. Pertama-tama setelah dicuci, terus kita hancurkan, kita masukkan anggur ke dalam galon. Nanti kita akan tutup si galon ini pakai tisu ya. Kita tutup tisu dulu selama 3 hari. Setelah 3 hari kita masukkan ragi di hari ketiga ya. Setelah hari ketiga kita masukkan ragi dan sedikit gula. Baru setelah 3 hari, nanti di hari ke-7 baru kita saring. Setelah kita saring, kalau saya baru memasukkan gula di hari ke-7. Ini prosesnya yang saya lakukan. Setelah itu proses berjalan, fermentasi berjalan, kita tunggu sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu nanti prosesnya kita saring lagi, kita tunggu sampai dia mengendap, kita ambil cairan paling jernih, dan setelah itu kita masukkan ke botol untuk penuaan. Di sini saya tidak menggunakan bahan-bahan kimia ya. Sebetulnya banyak bahan-bahan yang lain ketika kita menggunakan bahan kimia yang lain. Misal kita pakai bentoni dan sebagainya untuk mengendapkan seperti itu. Untuk sesi kali ini kita akan membuat wine yang paling mudah kita lakukan dan pasti teman-teman di sini mudah untuk melakukannya. Ayo kita mulai prosesnya. Pertama-tama kita cuci dulu anggurnya. Sambil nyuci kita akan sortir buah-buah yang jelek atau busuk ya. Kita pastikan semua buah bagus. Nanti bila ada buah yang warna hijau atau dia busuk kayak gini, jelek kayak gini, itu kita buang. Ini busuk kayak gini, ini buang aja. Setelah anggur kita cuci bersih, proses selanjutnya kita akan memisahkan anggur dengan tangkainya. Ini kita lakukan secara manual ya. Kita akan pre-pilih ya. Kita pisahkan tangkainya, tangkai anggur yang kita tidak perlukan, dan buahnya. Kita ambil buahnya saja, buah anggurnya saja. Sebelumnya kita pakai sarung tangan ya. Selanjutnya kita akan memisahkan buah anggur dengan tangkainya. Kita pisahkan satu-satu antara si buah anggur ini dengan tangkainya. Kita ambil buahnya saja ya. Ini pisah satu-satu sambil kita cari apa ya? Ketika ada buah yang busuk lagi, yang tadi masih ketinggalan, kita pisahkan.
Kalau kita punya alat itu biasanya lebih enak untuk memisahkan ini. Kita bisa mempercepat waktu karena ini masih skala rumahan dan kapasitas yang kita yang ada kapasitasnya pun masih sedikit. Manual kayak gini nggak masalah. Ya ini ada hijau kayak gini, ini kita buang aja. Kita ambil yang benar-benar sudah matang ya. Oh iya lupa, ini anggur yang kita gunakan itu anggur jenis Cleora Negra ya. Memang ini anggur dikhususkan untuk wine. Anggur ini banyak dibudidayakan di daerah Amerika Latin ya, terutama Argentina. Di sana proses pembuatan wine menggunakan anggur ini sudah ada sejak abad ke-17. Khusus anggur Cleora Negra. Kalau di Indonesia sendiri anggur ini lebih dikenal dengan sebutan anggur CN. Orang kita sering menyingkat-nyingkat CN itu ini. Bentuknya kayak gini. Ada bijinya, bukan termasuk anggur seedless ya. Ini kita proses ini semuanya, kita ambil semuanya. Nanti setelah tahap ini kita akan remas. Kita akan remas-remas dan kita hancurkan anggur ini. Yuk. Setelah semuanya selesai kita pisahkan antara biji dan batang anggur. Langkah selanjutnya kita akan meremas-remas. Ini tunggu kita selesaikan dulu semuanya biar tidak ada sisa tangkai yang masih ya. Ini udah selesai, tinggal sedikit. Sedikit lagi ya. Setelah selesai semuanya, langkah yang selanjutnya kita akan meremas atau kita hancurkan semua biji anggur ini. Caranya gini, remet-remet aja. Agak butuh tenaga ekstra juga untuk meremet kayak gini. Kalau nggak pengen meremet kayak gini, bisa pakai botol. Kita becek-becek pakai botol atau pakai alat apapun yang tumpul, boleh. Yang penting pada intinya anggurnya itu hancur. Ini hancur semua, kita hancurkan. Ketika dia hancur, antara daging dan kulitnya itu terpisah kayak gini, ya ini kayak gini. Proses fermentasi akan berjalan sempurna. Yang lebih utama lagi, kalau kita hancurkan kayak gini, ya warna yang ada di kulit anggur itu akan keluar. Semakin kita hancurkan, nanti warnanya di anggur akan keluar semua. Setelah keluar semua, nanti warna di fase akhir setelah anggur ini jadi akan lebih menarik. Semakin pekat warna buah anggur, ini kan anggur merah, nanti ketika jadi wine, warna wine-nya pun akan menarik.
Lihat. Ya, ini udah keluar warnanya, red wine. Ini setelah selesai semua kita hancurkan, ini sudah tidak ada anggur yang masih berbentuk biji. Langkah selanjutnya kita akan masukkan remasan anggur ini ke dalam galon. Cukup mudah. Setelah semuanya selesai, anggur sudah kita masukkan galon. Langkah selanjutnya kita akan tutup ini. Kita akan tutup galon ini pakai tisu seperti ini. Tisu 3 atau 4 lapis. Setelah ini setelah selesai semuanya, kita akan tunggu 3 hari. Setelah itu kita akan masukkan ragi dan sedikit gula sambil kita nunggu nanti di proses selanjutnya. Ini fermentasi anggur kita yang sudah berjalan 3 hari. Setelah 3 hari, proses selanjutnya kita akan menambahkan ragi atau yes ya. Bagaimana cara penambahan ragi? Ayo kita mulai. Pertama-tama kita siapkan raginya dulu. Untuk takaran segini saya biasanya cuma pakai 1 atau 2 sendok ragi. Ini kita pakai 2 sendok ragi saja. Setelah itu kita tambahkan lagi gula pasir sedikit. Setelah itu kita kasihkan ini ke air hangat. Ini tadi air sudah saya hangatkan. Proses seperti ini, setelah kita cairkan lagi, kita aduk sedikit aja. Nanti kita tunggu 1 jam. Setelah 1 jam dia nanti bereaksi. Fungsi gula pasir sedikit itu dia untuk membangunkan ragi. Dan ini air hangat itu mempercepat prosesnya.
kita akan tuang ke galon. Setelah itu kita tunggu lagi 7 hari. Berarti ini 3 hari, 4 hari lagi baru kita akan peras. Karena proses dari awal penghancuran itu, proses awal itu 7 hari sampai kita siap untuk diperas. Kita tunggu 1 jam. Setelah 1 jam, ragi sudah siap untuk ditambahkan ke dalam botol. Pertama kita buka minyak dulu ya. Kita aduk sebentar, lalu kita tuang ke dalam. Setelah ragi kita masukkan ke dalam galon, langkah selanjutnya kita akan menutupnya. Kita akan menutupnya pakai tutup galonnya lagi, tapi dalam kesempatan kali ini tutupnya sudah saya kasih airlock. Ini airlock. Fungsi airlock itu mengeluarkan gas yang terjadi dalam proses fermentasi keluar, namun udara dari luar tidak bisa masuk, dia kedap. Ini airlock seperti ini. Caranya cuma kita tempelkan ya. Ini saya rekatkan pakai lem tembak kuat, yang penting dia rekat. Ini cuma kita masukkan kayak gini, tekan kencang. Ini tadi kita goyang-goyang dulu agar ragi itu tercampur sempurna. Ya, kalau sudah, baru airlock kita masukkan air. Setelah ini kita akan menunggu 4 hari lagi untuk melanjutkan proses berikutnya. Proses berikutnya kita akan memeras, memisahkan antara ampas dan cairan anggur ini. Setelah itu kita akan ada penambahan gula ya. Baru setelah itu kita fermentasi lagi. Setelah 7 hari mulai dari awal kita membuat wine anggur ini, langkah selanjutnya adalah proses pemisahan antara kulit dan cairan wine. Kulit di proses kali ini kita menggunakan teknik yang agak berbeda ya. Ini teknik yang sering saya gunakan ketika pengen mendapatkan cairan yang bening dengan cepat. Rata-rata teman-teman di sini ketika proses pemerasan ini dari botol, dari galon langsung dituang semuanya, ini enggak. Nanti prosesnya kita akan step by step, kita akan ambil dulu cairan yang ini, yang bening itu. Setelah itu baru sisa ampasnya kita saring dan kita pisah dengan cairan yang pertama. Hal ini lebih efisien waktu karena kita tidak menunggu lama lagi, cairan ini mengendap lebih cepat. Cairan yang ada nanti itu dia mengendap lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal. Bagaimana caranya? Ayo kita lakukan. Langkah pertama, kita siapkan alat-alatnya. Alat-alat yang kita butuhkan, pertama ini selang, terus corong, sarangan, terus ini kain, dan galon lain untuk menampung cairan yang sudah bening.
Caranya mudah kok. Pertama-tama kita buka dulu ini airlock. Setelah itu masukkan selang. Terus kita nanti selang kita ambil cairan. Di sini kan ada cairan ya, antara yang ini mengendap di atas dan mengendap di bawah. Kita ambil di ini apa? Di tengah-tengahnya. Yang bening itu kita ambil duluan. Setelah itu baru endapan antara yang di atas. Kalau yang di bawah udah menyatu, kita udah ambil yang paling bening. Baru ini nanti kita peras. Kita pisahkan antara ampas dan cairan. Caranya mudah. Pertama-tama kita masukkan corong ke dalam galon, setelah itu sarangan, baru setelah itu kita letakkan kain yang sudah kita sediakan tadi untuk alat menyaring agar cairan yang kita keluarkan dari galon pertama sudah bersih langsung. Kita ambil cairan ini aja ya, ambil yang paling bening. Kita usahakan kita ambil yang ini, yang bening saja ya. Nanti sisa ampas yang di bawah akan turun. Memang agak ribet juga, tapi nanti hasilnya kita dapat cairan yang lebih bening daripada yang langsung kita proses dijadikan satu baru keras. Kita ambil ini aja. Terlihat ini ampas yang kotor udah kesaring duluan. Hasilnya cairan yang dihasilkan itu udah bening. Ya kan?
ampasnya udah tersaring duluan ini. Ini cairan yang bening sudah hampir habis. Nanti kalau sudah sangat menipis, baru kita akan saring. Setelah cairan yang bening sudah kita ambil semua, langkah selanjutnya kita akan memeras. Kita pakai sarung tangan dulu ya. Duh, susah. Kurang pas ini. Ambil selangnya dulu, terus kain tadi kita lebarkan di sini. Baru kita baru setelah ini ampas kita keluarkan semua, baru kita peras ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Usahakan jangan ada yang bocor ya, biar ampasnya enggak keluar lagi. Kita peras semua sampai sudah tidak ada cairan yang tersisa. Hasil cairan yang dari perasan kan agak butek ya, tidak sebening yang tadi. Nah, cara yang saya lakukan, cairan yang agak keruh ini nanti kita pisah dulu. Kita endapkan lagi sekitar 3 hari, baru setelah mengendap cairan yang bening baru kita masukkan lagi ke galon yang tadi udah kita saring bening di awal. Setelah itu baru prosesnya kita berlanjut lagi. Nanti setelah ini kita akan memberikan tambahan gula pasir. Bagaimana caranya nanti kita lakukan bersama-sama. Ini lihat sisa apa? Sisanya kayak gini. Ini sisa ampas dari wen. Ini kita buang tempat sampah.
langkah selanjutnya kita akan menambahkan gula ke dalam cairan wine yang sudah bening ini ya. Dari 5 kilo wine saya menambahkan 1 kilo gula pasir. Gula pasir ini biasanya saya cairkan dulu sebelum kita masukkan ke galon. Kita beri air hangat ya, agar lebih mudah untuk pencairannya nanti. Setelah itu kita aduk sampai gula pasir ini larut sempurna. Baru setelah larut sempurna nanti kita masukkan ke dalam galon. Setelah larut sempurna, ini sudah larut ya. Setelah larut sempurna, kita akan menuangnya ke dalam galon yang sudah berisi wine. Langkah selanjutnya, setelah semuanya kita masukkan, kita tutup lagi dengan tutup yang sudah kita beri air lock seperti ini ya. Proses semuanya selesai, kita menunggu proses ini berjalan selama kurang lebih 2-3 bulan sampai proses fermentasi wine ini benar-benar selesai. Nanti setelah semuanya selesai, baru kita masukkan cairan wine ini ke dalam botol. Setelah itu kita tuangkan. Proses penuaan biasanya saya paling cepat itu 7 bulan dari proses selesainya wine kita. Tapi teman-teman banyak juga yang dituakan itu lebih dari 7 bulan.
biasanya kalau dia dituakan 1 atau 2 tahun itu karakter rasanya lebih ketara, dia pasti lebih enak. Makanya wen-wen yang tua itu biasanya mahal karena memang proses pembuatan wen itu sudah membutuhkan waktu yang memang lama dan prosesnya seperti yang kita lakukan ini. Kita akan tunggu prosesnya ini. Proses ini kita akan tunggu sampai 2 bulan lagi baru kita akan botolkan. Gitu ya. Kita tunggu. Proses fermentasi ya. Ini sudah sebulanan dari proses awal. Warnanya makin pekat. Masih ada gas yang keluar sedikit-sedikit. Di seminggu pertama gas yang keluar sebenarnya banyak, cuman karena kesibukan lupa tidak tak videokan. Prosesnya seperti ini, airlock dia mengunci udara gas yang dihasilkan dari proses fermentasi itu bisa keluar, dan udara yang dari luar itu tidak bisa masuk. Kita tunggu sebulan lagi. Setelah 2 bulan kita menunggu proses fermentasi, akhirnya hari ini prosesnya sudah selesai. Dia sudah tidak keluar gelembung lagi. Terus nanti setelah ini kita akan bottling. Prosesnya bottling bagaimana? Kita nanti akan memasukkan ke botol. Baru setelah proses ini kita tunggu lagi. Biasanya saya penuaan agar rasa wen itu lebih enak, lebih mantap lah, seperti itu. Saya tunggu sampai 1 tahun baru kita buka dan cicipi. Ini untuk dicicipi sudah masuk sebenarnya, cuman kalau kita analogikan ke masakan, ini sudah masak tapi belum tanak, makanya kita tanakan. Nah, cara menanakan itu dengan penuaan. Oke, bagaimana kita akan memproses bagaimana cara wen ini kita masukkan ke dalam botol. Bagaimana cara memproses kita bottling ya, saya bilangnya. Itu pertama-tama kita ambil airlocknya dulu. Kita masukkan selang seperti pada waktu awal kita proses di awal tadi. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol. Ini cara paling mudah ini.
pembotolan ini kita tunggu dia sampai penuh. Tapi jangan sampai penuh total ya. Nah, kita tunggu dia. Kita sisakan ruang hampa itu sekitar 10%. Udah selesai. Dia masih ada sparkling ini. Baru terus kita tutup rapat. Proses bottling wine kita sudah selesai. Setelah ini kita akan tuakan sampai dia benar-benar enak untuk kita nikmati. Setelah itu baru kita cicipi bersama-sama bagaimana rasa wine ini. Akhirnya semua proses sudah kita lakukan. Saat yang ditunggu-tunggu ini yang bikin kita deg-degan juga. Hari ini kita akan merasakan atau mencoba mencicipi wine yang sudah kita buat. Wine seperti ini. Anggur yang Clear Negra yang kita buat itu kalau diproses menjadi wine itu menjadi red wine. Ya, warnanya cakep ya. Ya merah tua karena prosesnya kita petik di yang hitam. Kalau kita petik di agak merah warnanya lebih cerah. Tapi karena red wine itu cakepnya kayak gini. Cakep ya. Ini. Coba kita pengen cicipi bagaimana rasa wine yang sudah kita buat. Kita buka. Kita tuangkan. Kebanyakan. Lihat. Ketika di meja, di gelas dia kelihatan cantik. Baunya nikmat. Agar kelihatan lebih seperti orang profesional nih. Goyang-goyang. Yuk kita coba goyang-goyangkan. Coba kita cicipi. Wine Clear Negra enak banget. Baunya segar. Kita coba cicipi lagi ya. Saya masih penasaran rasanya. Tadi di minuman yang pertama masih belum terasa nikmatnya. Ini coba kita goyangkan lagi. Goyang. Kita baukan. Dia memang sedikit manis, baik, sedikit dry ya, nikmat. Untuk wine kelas rumahan ini sudah nikmat sekali. Ini bisa diminum di saat yang
dapat, rasanya akan lebih nikmat. Oke? Oke, segitu aja ya tutorial dari saya untuk cara membuat wen di rumah dengan mudah. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam dari saya. Terima kasih.